سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kuasanya kita masih bisa bertemu pada mata kuliah pembelajaran SKI MSD. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa bertemu pada mata kuliah pembelajaran SKI MSD walau secara online melalui video pembelajaran ini. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang Arab pra-Islam. Mohon disimak dengan baik. Secara bahasa, jazirah artinya pulau dan Arab artinya gurun atau tanah yang tandus. Secara geografis, wilayah Arab terletak di benua Asia. Bagian barat, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian selatan wilayah Irak. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang membentang sampai ke Laut India. Lalu, bagian utaranya berbatasan dengan Syam dan sebagian wilayah Irak. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, yaitu fanatisme kabilah dan poligami yang tidak terbatas. Mata pencarian masyarakat Arab pra-Islam, yaitu perdagangan, pertanian atau perkebunan, dan peternakan. Keadaan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Orang-orang Arab menyatakan seni dan sastranya dalam bentuk syair. Oleh karena itu, seorang penyair mempunyai kedudukan yang penting di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Kondisi moral masyarakat Arab pra-Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang jahiliyah gemar melakukan perbuatan nista dan amoral yang tidak sesuai dengan akal sehat dan berlawanan dengan hati nurani. Karena demikian, mereka masih memiliki sejumlah akhlak terpuji yang mengundang decak kagum. Di antaranya adalah kedermawanan, menepati janji, menjunjung tinggi harga diri, pantang mundur, lemah lembut dan suka menolong, kesederhanaan, pola hidup Badui. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab jahiliyah meyakini ada kekuatan gaib atau Tuhan sebagai sumber kehidupan yang mempengaruhi kebahagiaan dan penderitaan manusia. Oleh karena itu, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan persembahan dan ritual keagamaan. Kepercayaan kepada Tuhan mereka warisi secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi, kepercayaan mereka terhadap Tuhan telah menyimpang karena berbaur dengan tahayul dan kemusyrikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya.
sejarah masuknya, dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan segani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung, dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudait. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudait. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda, namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian, kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia. Mereka memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci, tempat berhaji, tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wad diberikan pada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Rohat, wilayah Hijaz. Yaguts untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jur, dekat Sabak. Sedangkan Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Khaywan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga di Zi al-Kila di wilayah Hamr. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yaitu sebagai berikut. Bangsa Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang berkebudayaan dalam berbagai bidang. Mereka menganut agama dan mempercayai keberadaan Tuhan. Akan tetapi pengabdian dan pemujaan mereka terhadap Tuhan telah dinodai bid'ah, khurafat, dan kemusyrikan. Dalam kondisi bangsa Arab yang demikian, khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya, Allah mengutus hamba pilihannya, yaitu Muhammad bin Abdullah sebagai rasulnya untuk menyampaikan risalah yang mengandung ide-ide baru yang bertentangan dengan ajaran saat itu. Ajaran baru itu adalah Islam. Kesempurnaan ajaran Islam yang memadukan ajaran spiritual dan kemakmuran dunia, membimbing manusia untuk memperoleh kehidupan sempurna,
yaitu keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Demikianlah apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.